Falahu ajruhu
dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu, maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Dan siapakah yang lebih jalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah Maha Luas, lagi Maha Mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi terima kasih untuk yang telah dibacakan dari surat Quran. Mudah-mudahan bagi yang membaca maupun yang mendengarkan senantiasa dapat bermanfaat dan rahmatullah ini meridhoi akhirat kami rabbal alamin. Mari kita sama-sama dengarkan maidah pada pagi ini yang disampaikan oleh tamu-tamu kalama Ibu Haja Miai ini kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan berselawat. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana فقد قال الله تعالى في
Tiada kata rasa yang paling indah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, dengan udara yang begitu segar, kita dapat melangkahkan kaki ke majelis ini dengan niatan thalabul ilmi. Semoga setiap gerak dan langkah kita senantiasa menjadi amal kebaikan kita. Salawat beserta salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa kelak kita mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya banggakan, alhamdulillah kita jarang berjumpa dalam bertatap, tapi kita berjumpa di dalam doa. Setiap doa kita senantiasa memanjatkan doa untuk saudara-saudara kita, termasuk kita semua yang berada di majelis ini. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, mari kita membahas tentang hidup optimis. Mengapa pembahasan ini penting untuk kita bahas? Karena kita diuji selama ini cukup panjang, betul? Dari ujian yang Allah berikan kepada kita, ya, COVID-19 ini menjadikan kaum muslimin pesimis, menjadikan kaum muslimin merasa berburuk sangka kepada Allah. Saat ini marilah kita bangkitkan kembali sikap optimis ini, senantiasa dalam keseharian kita selalu kita lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, optimis itu adalah sikap yang memiliki harapan positif dalam menghadapi setiap persoalan. Ini adalah sikap yang seharusnya dilakukan kita sebagai seorang muslim. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, surat Ali Imran ayat 139, Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah bersikap lemah dan janganlah bersedih hati, padahal kamu ini adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu memang benar-benar orang-orang yang beriman. Seringkali dalam kehidupan ini sikap pesimis itu ditampilkan. Kalau ada persoalan, pada akhirnya ngarasul atau ngarasul apa ngarasul itu ya? Menggerutu, ngagelender. Ya, ini keumuman dan kebanyakannya manusia jika ditimpa musibah. Kadang juga menyalahkan kepada Allah. Nah, hal seperti ini kita bagi seorang muslim menjauhkan sikap-sikap seperti ini. Al-haqqu bi rabbika fala takunanna minal mumtarin.
yakin hadirin rahimakumullah bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah, dan jangan sekali-kali kita menjadi orang-orang yang ragu. Maka dari itu bagaimana cara kita untuk bisa menampilkan sikap optimis dalam kehidupan kita? Maka setiap gerak langkah kita dalam keseharian kita harus manage. Kita harus tahu mau apa tujuan di hari ini. Jangan sampai kita tidak tahu tujuan yang akan kita capai di hari ini. Bisa jadi nanti antara tangan, kaki, mulut, lisan kita tidak sesama, tidak seiring sejalan, karena tidak ada tujuan dalam kehidupan ini. Contohlah hari ini kita mau ngapain? Ajak tubuh kita ini berbicara. Wahai mata, wahai tangan, wahai kaki, wahai tubuh, ayo pagi ini kita berangkat kuliah subuh. Jangan sampai kaki kita melangkah ke majelis ini tapi hati kita bercerai-berai. Hati kita ada di rumah, hati kita ada segala macam. Gak kompak, tubuhnya saja gak kompak. Ajak berkomunikasi tubuh ini. Jangan terlalu banyak komunikasi dengan yang lain, apalagi sampai untuk membicarakan orang. Lupa, ajak berkomunikasi dengan tubuh ini. Hai hati, hai mata, hai tangan, hai kaki, mari kita berangkat untuk bola-bola ini. Setelah ini ngapain lagi? Hai mata, hai kaki, hai tangan, semuanya diajak komunikasi lagi. Kita lakukan sholat duha. Karena jika kita berinteraksi, berkomunikasi dengan tubuh kita ini, insya Allah tubuh kita ini tidak akan bercerai-berai. Pikiran kita akan fokus. Gerak tangan kita, langkah kita, mata kita menuju satu tujuan yang akan kita niatkan. Ini amati dulu dari hal seperti itu, dari hal yang sederhana, dari hal yang kecil, untuk mengajak diri ini berkomunikasi, berkomitmen tujuan apa yang akan kita capai pada hari ini. Dan yakin setiap langkah kebaikan kita tujuannya adalah mencari ridho Allah. Ayah bunda, jadi ayah bunda. Hadirin rahimakumullah, dalam melaksanakan bagaimana kita bisa menampilkan sikap optimis itu tak lepas dari cara kita bagaimana melakukan ikhtiar lahir dan batin kita. Jangan sampai kita punya pikiran optimis tapi ikhtiar lahir batinnya lemah. Apa yang dimaksud dengan ikhtiar lahir batin? Ikhtiar batin tentunya rutinitas ibadah yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Apakah cukup hanya melakukan ibadah 5 waktu saja dalam kehidupan ini? Cukup atau tidak, Bu? Tidak. Banyak hal lain yang bisa kita lakukan untuk menambal dari kekurangan-kekurangan itu. Dengan apa? Melakukan puasa sunnah misalkan, melakukan sholat sunnah misalkan. Ini bagian ikhtiar batin yang bisa melahirkan sikap optimis. Tidak cukup sholat 5 waktu lalu kita meninggalkan sholat sunnah kita, qobliyah ba'diyah kita.
tidak cukup hanya dengan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, dan sholat lima waktu, tapi kita jarang membaca Al-Quran. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran bacaan yang kita baca ini dapat membangkitkan dan memotivasi kita serta memiliki sifat optimis dalam kehidupan. Mengapa demikian? Terima kasih. Karena dari setiap ayat yang kita baca mengandung makna yang begitu mendalam untuk menjalankan kehidupan ini. Dan kita harus yakin orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan Al-Quran menjadi syifa'un, menjadi obat, Al-Quran menjadi petunjuk dalam hidupnya, kelak di yaumil akhir Al-Quran akan datang menghampiri kita. Al-Quran itu akan datang lalu kita bertanya, Man Anda? Siapa engkau? Aku adalah yang senantiasa membuat mulut jika membaca. Ditanya kembali, Man Anta? Siapa kau? Jika kau membacanya matamu mengantuk-ngantuk. Apa itu Pak? Kaget jadinya. Iya. Lanjut saja Bu ya, kedengaran suara saya? Pasti kecil suaranya. Lanjut terus. Kemudian ditanya kembali, Man Anta? Siapa engkau? Jawabannya siapa Bu? Al-Quran. Al-Quranul Karim. Bapak Ibu, jika kita tak pernah mengulang darah, jika kita tak pernah sekalipun membaca Al-Quran, lalu siapa yang akan hadir menghampiri kita? Ini satu amalan yang kita lakukan setiap hari. Harus berkomitmen dengan diri, jika saya tidak membaca Al-Quran satu hari saja, maka rasa gundah hati ini. Harus berkomitmen dengan diri kita. Ya, jangan selalu disibukkan dengan ABCD lalu lupa. Yang akan kelak hadir menemani kita, amalan-amalan kita ini kita lupa melakukannya. Apalagi yang ngajinya juga hanya, saya kalau nanya anak-anak peserta didik saya, nak berapa ayat setiap hari kau baca? Bu, saya baca Quran hanya malam Jumat saja. Saya nangis dengar begitu. Lalu saya tanya lagi, nah, berapa ayat yang kau baca dalam setiap harinya? Alhamdulillah, saya mengerojaah hafalan saya. Bahagia saya. Ya, jadi amalan seperti ini untuk kita adalah bekalan dalam kehidupan kita. Ini yang disebut dengan ikhtiar batin. Memaksimalkan ikhtiar batin, mengetuk pintu langit, memunajatkan doa kita, sampaikan, ya Allah, ya Rabbana, berikanlah semangat
dalam hidup saya ini untuk melakukan kehidupan ini. Berikanlah rasa optimis dalam menjalankan kehidupan ini. Kemudian cukup dengan baca Quran saja? Tidak. Kita lakukan lagi untuk menemukan rasa optimis dalam hidup kita ini. Kita mentarget yang mulai kita salat malam kita. Ibu buat aktivitas sehari-hari. Namanya daily activity. Keren kan? Atau mutaba'ah yaumiyah. Ibu dari bangun tidur sampai tidur kembali itu ngapain aja? Umi emang harus dicatat? Boleh. Malaikat mencatat, kita pun mencatat sebagai apa? Memotivasi diri kita. Oh, setelah ini saya harus ini. Oh, setelah ini saya harus melakukan ini. Jadi sehari itu apa yang akan kita targetkan itu tercapai karena kita memiliki schedule yang jelas. Kalaupun ibu nggak mau nulis, jadi ingat, oh setelah bangun tidur ini, hari ini saya mau ngapain ya? Saya akan sholat 5 waktu, tepat waktu, saya akan membaca Quran 1 juz, saya akan mulai, saya akan sholat duha, saya akan sholat hajat, saya akan berdoa atau memberikan sedekah. Masya Allah. Kira-kira kalau sehari-harinya diisi dengan amalia seperti itu, tumbuhkan sifat optimis dalam hidup kita. Ya. Kenapa orang sekarang banyak yang bimbang? Kenapa orang sekarang banyak yang ragu? Sekarang banyak orang yang gundah karena tidak memiliki sifat optimis dan ruhnya kering kerontang, tidak diisi dengan nilai-nilai amalia. Jadi kalau ibu punya persoalan, kalau ibu gundah gulana, jangan cerita kepada orang lain. Gak usah cerita di handphone, di media sosial. Cukup ceritakan semuanya kepada Allah. Bangun sepertiga malam itu ceritakan semuanya, ya Allah, kupasrahkan segala urusan ini, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan hamba, ya Allah. Pasrahkan, sampaikan, ceritakan sampai bercucuran air mata sekalipun. Setelah itu kita mendapatkan ketenangan, di pagi harinya mendapatkan energi yang positif. Lega rasanya. Tadi malam boleh tersampaikan persoalan-persoalan hidup hamba. Nah, kira-kira bunda semua sudah seperti itu? Ayo mari kita lakukan semua, ya. Kita semua sedang melatih diri. Kita semua ingin menuju jalan yang Allah kehendaki, jalan yang Allah ridhoi. Mudah atau sulit Umi? Katakan mudah. Jangan selalu mengatakan sulit dan sulit. Jika pikiran kita, mindset kita mengatakan sulit, maka akan selamanya sulit. Tapi katakanlah mudah, bisa, pasti bisa. Itu, ya, itu menumbuhkan optimis, semangat dalam hidup kita. Ikhtiar maksimalkan, ikhtiar batin maksimalkan. Apakah cukup dengan mulai kita? Tidak. Apa lagi? Sholat duha kita, sholat hajat kita, sholat tasbih kita ditarget dulu. Saya melakukan sholat tasbih seminggu berapa kali ya? Saya ingin melakukan sholat tahajud setiap pekannya berapa kali ya? Syukur-syukur setiap hari. Ya, ada batas minimal setiap hari. Saya ingin baca Quran setiap harinya berapa ayat ya, berapa juz ya? Ditarget. Ketika kita tidak melakukan, rasa hutang dalam diri kita ini, rasa ada yang janggal, rasa ada yang hilang. Ya Allah, saya punya janji pada diri saya, malam ini harusnya dia mulai. Ya Allah, saya
punya janji kepada diri saya, seharusnya saya baca Quran 1 juz. Hutang kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain. Ya, jadi jangan lewat begitu saja, ya Bu ya. Karena apa lagi yang akan kita cari dalam kehidupan ini? Betul? Semuanya adalah untuk mencari ridha Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan oleh Allah, jin dan manusia itu senantiasa untuk beribadah kepada Allah. Ibu-ibu rahimakumullah, Bapak yang berkesempatan hadir, bagaimana menumbuhkan sikap optimis? Ya, tadi pelaksanaan ikhtiar batin. Kemudian apalagi Bu, cukupkan dengan beribadah kepada Allah, itu kan hubungannya kita dengan Allah, ya, hablum minallah. Nah, sekarang hubungannya dengan sesama manusia untuk meningkatkan optimis itu bagaimana? Tentunya bagaimana kepedulian kita itu terbangun, ya. Ya, kita punya target misalkan dalam hidup ini, bagaimana saya sepekan ini saja bisa melakukan membantu orang lain dalam kesulitan. Contoh, yang punya rezeki lebih, bagaimana saya bisa memberikan bantuan, memberikan sedekah kepada kakak saya yang kesulitan. Itu harus menjadi target dalam hidup kita, harus menjadi target dalam keseharian kita. Apakah harus uang yang banyak? Ini tidak. Kita ngasih sepiring nasi, kita ngasih nasi dengan lauknya, kasih tetangga yang tidak bisa makan, itu juga bagian dari amalia kita. Jadi nggak usah berpikir besar, yang sederhana tapi bisa kita lakukan secara terus-menerus. Ini indah rasanya jika ikhtiar batin ini kita lakukan dengan maksimal. Saya membahasakan yang ikhtiar batin. Kemudian cukup apakah sampai di situ? Nah, tambah lagi, apa lagi amalan-amalan yang bisa membangkitkan optimis ini? Belajar melakukan puasa sunnah. Ketika saya bersilaturahmi ke Pak Yai, amalan apa yang bisa saya lakukan untuk mendoakan anak-anak saya supaya kelak mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Tak banyak kalam, tak banyak bicara, berbanyaklah berpuasa. Insya Allah kalau kita sudah melatih diri melakukan puasa sunnah, kontrol diri ini akan lebih baik. Salah satunya adalah sikap emosional, ya ya. Nah, jadi namanya puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi menahan emosional, ya, menahan nafsu. Mungkin aku udah tua, nggak mungkin bisa puasa sunnah. Nah, ini masih muda-muda bisa. Usaha yang maksimal untuk anak-anak kita. Tidak cukup kita hanya memberikan materi kepada anak-anak kita, tapi ikhtiar batin harus kita lakukan untuk anak-anak kita, terutama seorang ibu. Ya, memang berat rasanya melakukan sesuatu yang sunnah. Orang lain makan, ya, kita tidak. Apalagi mengambil puasa sunnah yang tingkatannya subhanallah, yaitu puasa sunnah Daud. Sehari sahur, sehari tidak, sehari sahur, sehari tidak, insyaallah. Kalau kita belum sampai pada tingkatan itu, senang optimis. Hati bunuh diri ini, ya, tidak cukup sama anak-anak kita itu nih materinya, nih uangnya, tidak.
Kita harus memperjuangkan maksimal anak-anak kita ini dengan ikhtiar batin. Selain doa, salah satunya adalah melakukan puasa. Cek Sunda nama ngker ya Bu. Ngker itu yang berpuasa, menahan. Ya, insya Allah setrumannya akan melebihi setruman listrik ini. Sinyalnya akan melebihi sinyal yang pada ada handphone kita. Begitu ikhtiar batin dilakukan oleh seorang ibu atau orang tuanya, maka akan mengalir, akan terasa kemudahan itu kepada anak-anak kita. Setiap persoalan banyak yang mengatakan, Umi, saya ada masalah dengan anak saya. Umi, saya ada masalah dengan suami saya. Lalu saya tanya, bagaimana keseharian ibu? Bagaimana ikhtiar batin ibu selama ini? Nah, dia nggak pernah melakukan sesuatu yang ikhtiar batin ini lebih hanya sholat 5 waktu saja. Ayo coba dengan ikhtiar batin kita maksimal. Saya yakin lama-lama persoalan-persoalan itu akan mudah terselesaikan. Banyak hal lagi amalan-amalan yang bisa kita lakukan sebagai ikhtiar batin. Lalu bagaimana ikhtiar lahir? Bagaimana ikhtiar lahir kita juga seiring sejalan dengan ikhtiar batin. Bagi kita, olah rasa, olah hati, olah jiwa, olah pikir itu harus senantiasa terolah otak kita ini. Tidak cukup hanya olah pikir, tapi olah hatinya tak pernah tersentuh, olah jiwanya tidak pernah tersentuh, maka akan kropos, akan kosong orang yang seperti ini. Hatinya akan terolah semuanya, olah jiwa, olah rasa, olah fikir, ya, maka akan membentuk sebuah karakter yang luar biasa. Nah, jangan lupa olah jasmani. Maksudnya apa? Gemar berolahraga, sehat, mandi pagi, ya Bu ya. Nah, bersiwak. Ini kadang hal kecil juga kita perlu obrolkan. Banyak orang yang sakit gigi, ya Bu ya. Dia lupa ikhtiar akhirnya, ngapain? Mau tidur, nggak ingat dengan bersiwak, gosok gigi. Tidak ingat mau tidur itu berwudu dulu. Ibu sudah terbiasa seperti itu? Sudah? Giginya ompong nggak sekarang? Nah, kalau giginya nggak ompong, ya walaupun usia sudah lanjut, ini alhamdulillah orang tua saya sendiri. Ya, ayah saya sendiri 74 nggak ada satupun yang ompong. Mengapa? Setiap mau tidur sudah menjadi kebiasaannya menggosok gigi. Mau sholat terus pakai siwak, ya. Nah, itu juga menjadikan kesunahan. Kemudian berwudu. Ini cara kita mau tidur saja Islam mengatur. Jangan lupa ini hal kecil sederhana. Tapi kalau kita tidak melakukan, ya bagaimana kita mau bisa mulai? Bagaimana kita bisa mau waktu subuh tepat waktu, cara tidur kita ada semua. Tidak diawali dengan menggosok gigi, tidak diawali dengan berwudu, lalu meletak aja tidur, tidak mengucapkan doa, ya, tidak membacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi sampai malamnya itu terus saja Falaq, Nas, ayat kursi semuanya tidak cukup. Bismillah, ya Bismillah. Nah, ini ajarkan dulu kepada anak-anak kita. Kalau ibu sudah melakukan, anak-anaknya di rumah ajar. Dengar kita belajar, dengar kita gosok gigi. Ya biasanya dari kecil sudah terbiasa, insya Allah. Nah ini bagian dari ikhtiar lahirnya. Ya, kemudian membersihkan diri. Ya kalau rapi begini, saya juga percaya kepada ibu-ibu majelis di atap ini tampilannya sudah oke, ya, untuk menjaga kebersihan diri, ya, rapi tampilannya. Kerudungnya rapi, karena ini ciri seorang muslimah itu mencirikan dalam hal berpakaian,
ya Bu ya, pakaiannya rapi, berjilbabnya rapi, tidak bau. Jangan baju tidur, bekas tidur dipakai ke majelis, tetangganya kebauan, ini bau apa ya? Gitu ya. Saya yakin di sini tidak demikian, sudah rapi, wangi, bersih. Ya, nah ini bagian dari ikhtiar lahiriah kita. Kemudian ikhtiar lahiriah kita juga bagaimana memfungsikan anggota tubuh kita. Ya, biasakan tangan ini kalau mau mengambil sesuatu biasakan tangan kanan. Melakukan sesuatu awali dengan bismillah. Angkat panci, bismillahirrahmanirrahim. Mau pulang sambal, bismillahirrahmanirrahim. Apalagi sambil baca sholawat, aduh itu sambalnya makin nikmat. Umi kesuwean, nanti lupa pakai garam atau belum. Nah biasain. Dengan suami marah lalu mau tidur belakang-belakangnya, oh ini sudah itu malaikat rahmat tak mau masuk itu, ya menjauh dari kita. Nah, siapa kira-kira yang lebih dulu untuk memaafkan? Siapa saja yang lebih dulu, ia yang mendapatkan pahala yang besar. Nah, kita sekarang tahu kita duluan. Lah, maaf ya, tadi Bunda emosi, bikin manisnya wajahnya cenderung. Tapi kadang-kadang gengsi. Nah itu dia, gengsi, malu. Ya Bunda, gengsi dong bilang begitu. Nauzubillah, harus berubah. Itu bukan sikap orang yang optimis, orang yang gengsi seperti itu. Ya, doa suami kita sendiri. Ya Bunda, kenapa kita tidak memaafkannya? Ayah, saya maafkan ayah tadi seperti ini kepada saya. Wah, luar biasa. Ini hatinya lega, betul nggak? Coba kalau marah emosional, saya kira dari tidur itu sampai tidur kembali sampai bangun itu rasanya gimana? Nggak sekuyang, betul? Terus pikirannya mempel, ininya juga mempel. Kira-kira di dada kita minat kan? Nggak akan enak, ya Bunda. Ini harus tenang, ini harus tenang. Ya, apapun persoalan itu kita hadapi, kita selesaikan. Maka jangan semuanya menjadi api. Ya, harus ada salah satu menjadi air. Apa? Ya, ketika suami emosional jangan ikutan. Suaminya marah-marah, ibu lebih tinggi lagi suaranya. Padahal meninggikan suara itu nggak boleh. Perang dunia, lempar piring, lempar nauzubillah. Itu bukan ibu-ibu majlis ini. Orang yang tidak pernah melakukan ini mungkin
hari mendapat tausiah, setiap hari mendapatkan ilmu, jauh dari hal seperti ini. Kemudian ketaatan kepada suami, wah harus nomor satu. Ibu bisa duduk di sini, salah satunya harus tunduk kepada suami. Saya mau berangkat ke majelis. Iya mah. Saya mau berangkat ke majelis. Jangan dulu, saya ini lagi sakit, tolong layani dulu. Ibu milik mana? Nah gitu kan, apa sih kalau kamu baik? Nanti jawabnya enggak tuh. Kalau itu permintaan suami, tuh seperti itu ya. Nah ini komplit sudah, ikhtiar lahir dan batin akan menunjukkan sikap optimis. Lalu apalagi sikap-sikap yang lain yang bisa menunjukkan sikap optimis? Jadi kita harus bisa mengingat masa lalu kita hal-hal yang positif. Jangan selalu kita menyampaikan kepada orang lain, kepada suami atau apapun hal-hal yang jeleknya saja. Mereka hal-hal yang positif kita, lalu kita lakukan, lalu kita ingat masa lalu. Oh dulu saya itu rajin sholatnya, oh saya itu rajin tadarusnya, saya itu dulu rajin melakukan ini, melakukan itu. Nah sekarang ingat lagi, lakukan lagi. Jangan mengingat yang jelek-jeleknya, sudah lupakan kalau yang jelek. Beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa hamba. Jangan diingat yang negatif, yang positifnya. Lalu kita bisa melakukan kemudian lebih baik lagi bahkan. Kemudian tataplah apa yang akan kita capai. Artinya yang saya bilang tadi, ya ibu harus target. Hari kita ini mau ngapain ya? Habis dari majelis ngapain nih? Hati-hati jangan diisi di situ ngomongin orang. Kemudian apa lagi? Marahan sama suami. Maksudnya, ya. Maka diingat di sini. Habis ini ngapain ya saya? Rumah. Terus. Yang suami nggak ada, lebih enak lagi tuh, ya. Bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Walaupun sendiri mungkin nggak masalah, ya. Bisa membantu orang lain, ibadahnya lebih tenang, begitu ya. Nah, tapi jangan dibanyakin apa? Naum. Apa tuh? Tidur. Sudah kalau kebanyakan tidur, akhirnya apa? Nggak ada amalan yang bisa kita capai, ya. Kemudian pecahkan target besar kita menjadi target kecil. Yang saya tadi bilang, ibu targetnya apa ini di hari ini? Umi, saya ingin apa ibu keinginannya? Kira-kira ibu punya keinginan apa? Ya, bersih rumah itu hal biasa, yang besarnya. Apa? Sholat duha. Ya, saya ingin target sholat duha bisa istiqomah setiap hari bisa. Nah, bagaimana caranya? Caranya kan ajak tubuh kita ini. Hai mata, hai tangan, hai kaki semuanya, ya. Yuk kita sama-sama melangkahkan kaki untuk bisa beristiqomah melakukan sholat duha. Ajak ngobrol dulu, jangan dikira ini bahaya. Tangan ke sana, pikiran ke sana, mata ke sana. Seringnya tubuh kita ini bercerai-berai, tidak bersatu, betul? Jadilah tubuh rasa malas. Jadilah tubuh sibuk dan sibuk, lupa sama sholat duha. Karena tubuh ini bercerai-berai, hatinya sih ingin sholat duha. Aduh, iki dulu dikerjakan, iki dulu, duduk semua. Ya, akhirnya lalai, akhirnya
dia mulai, ya Allah, kenapa saya tidur lelap ya Allah? Nggak terbangun untuk melakukan dia mulai saya menangis kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Karena kita punya target yang kita inginkan dalam hidup kita ini. Kalau orang yang nggak punya target, ya biasa aja menjalankan hidup itu, ya, enjoy aja. Kita itu harus apa? Gelisah jika tidak melakukan. Ya Allah, kenapa saya nggak melakukan ini? Ya Allah, saya kenapa kesiangan? Nah, menyesal sekali. Padahal itu sesuatu yang sunnah, apalagi yang wajib. Nah, harus seperti itu. Mudah-mudahan dengan kebiasaan ini, kehidupan kita ini akan selalu optimis. Kenapa sih bisa menemukan seperti itu? Berapa kali kita berpasrah diri kepada Allah, berapa kali kita berdoa kepada Allah, betul? Dikit-dikit obrolin kepada Allah, dikit-dikit omongin kepada Allah. Ngadu terus, jangan adu sama manusia. Kalau adu sama manusia yang dengarnya bisa bosan, betul? Tapi mengadulah kepada Allah, ya. Nah, kita bersama-sama lepas kami berkhidmat. Saya pun berusaha di usia 40 lebih ini, amalan apa yang harus saya lakukan? Amalan apa di usia 40 ini ya Allah? Karena usia 40 ini merupakan benar-benar hidup kita. Saya sudah 43. Amalnya apa yang bisa istiqomah dalam hidup saya ya Allah? Berikan jalan, berikan kemudahan untuk bisa melakukannya. Alhamdulillah, saya mendapatkan itu. Saya mendapatkan izin. Saya bisa melakukan puasa saya. Alhamdulillah 4 tahun ini saya melakukan puasa sunnah Daud. Tidak mudah untuk bisa melakukan, karena saya berpikir kita harus punya target dalam hidup ini. Apa yang bisa kita lakukan, amalan apa yang bisa istiqomah untuk diri kita ini. Nah, kalau kita sudah menemukan, Bunda rasanya ketika ingin meninggalkan itu sedih. Ketika datang hari nggak puasa, padahal mau sih, ya, bukan menyesali, cuma sedih aja. Ya Allah, nggak puasa lagi, ya. Nah, ini amalan seperti ini, insya Allah saya yakin Bunda semua juga sudah mendapatkan, dan saya yakin Bunda semua juga sudah punya amalan yang istiqomah dalam hidupnya. Karena kalau tidak ada, hidup kita ini hampa, ya. Hidup kita ini kosong. Apa yang bisa kita lakukan? Amalan apa yang akan hadir menghampiri kita kelak di yaumil akhir? Jika kita tidak melakukan amalan-amalan yang sunnah ini, kemudian bagaimana menemukan sikap optimis ini? Kegagalan diri kita harus munculkan optimis. Kegagalan yang dulu pernah kita lakukan, pernah kita alami, ke depan bagaimana kegagalan itu tidak terulang lagi. Umi, saya gagal mendidik anak Umi. Banyak yang curhat. Bagaimana caranya sekarang Umi saya bisa tidak gagal lagi pendidikan? Ya, kita sering menyalahkan anak kita. Kita sering menyalahkan orang lain tanpa mengintrospeksi diri kita. Bagaimana cara kita mendidik anak kita? Jangan cepat menyalahkan orang lain. Segera menyalahkan diri. Oh, saya belum maksimal ikhtiar lahir batin saya untuk anak-anak saya. Ya, konsultasi, banyak yang berkonsultasi tentang rumah tangga, tentang kehidupan anak. Saya suka mengembalikan sejauh mana ibu berikhtiar lahir dan batin ibu untuk kesuksesan rumah tangga ibu. Insya Allah kalau dibingkai dengan ikhtiar yang maksimal,
kita satu visi dengan keluarga, dengan suami, dengan anak-anak kita, maka akan terwujud. Ya, semuanya semangat dalam keluarga itu gak ada rasa pesimis. Gitu ya, itu orang pesimis. Gak ada kata itu. Bismillah, la haula, saya pasti bisa. Bismillah, la haula, saya lakukan. Ini kebaikan. Jangan ragu. Ya kan? Jangan ragu kalau itu jelas kebaikan. Bismillah. Ini yang sering gagal itu karena banyak keraguan, kurang ikhtiar. Kemudian yang terakhir, yakin Allah akan menolong kita. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, Allah bersama kita. Seperti apa Allah bersama kita? Apakah dengan orang-orang yang jauh dari Allah lalu Allah dekat dengan kita? Allah akan dekat sekali dengan kita manakala kita dekat kepadanya. Ya Bu? Mari mulai dari saat ini kita tumbuhkan sifat optimis kita dalam kehidupan ini. Jauhkan rasa pesimis, karena itu akan mengundang keraguan-keraguan dalam kehidupan kita. Yakin yang seyakin-yakinnya apa yang kita lakukan kebaikan ini adalah menjadi penolong kelak di akhirat nanti. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau harus berlinang air mata, karena bukan hanya saja menyampaikan, tapi kita saling bertausiah, saling mengingatkan. Karena dalam kehidupan ini kita hanya sementara. Berbanyaklah amalia yang bisa kita bawa untuk menuju kehidupan yang lain. Kehidupan hari ini adalah sesaat yang penuh dengan tantangan dan ujian. Dan mudah-mudahan kita bisa melewati dari setiap ujian yang Allah berikan. Karena kita harus yakin Allah tidak akan memberikan ujian ini jika hambanya itu tidak mampu untuk melewatinya. Harus yakin setiap persoalan pasti ada solusi, setiap persoalan pasti ada jalan keluar untuk kita selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampaikan terima kasih kepada dia di PDI yang telah menyampaikan penjelasan bagaimana ini mudah-mudahan kita yang mendengarkan dapat tetap bahagia yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Mari kita tutup majelis mulia dengan baca surah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asrul insana fi khusrillah ila alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asrul insana fi khusrillah ila alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asrul insana fi khusrillah ila alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalatu wassalamu alaika ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu alaika ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu alaika ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu alaika ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu alaika ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu alaika ya
wassalamu alayka ya Nabi rahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu alayka ya Nabi rahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.